Pernah kebayang nggak? Ondel-ondel Kadir yang biasanya gagah malah sampai naik pohon kelapa gara-gara takut sama makhluk bertanduk dari Jerman bernama Krampus? Waduh, ini kocak banget sampai bikin perut sakit nahan tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya, sebelum lanjut, klik tombol like-nya dulu, tulis komentar kalian di bawah, dan tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan kisah lucu ondel-ondel berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita kesempatan sehat sampai bisa nonton kisah ini bareng-bareng. Yuk, teman-teman, jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Mari kita selalu bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa hidup kita akan lebih tenang dan penuh keberkahan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukalifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi walaupun kita diuji rasa takut, seperti Kadir nanti dalam kisah ini, yakinlah Allah tidak akan beri cobaan di luar kemampuan kita. Oh iya, jangan lupa juga tuliskan kalian dari mana di kolom komentar, biar kita makin akrab. Dan tolong banget nonton sampai selesai, karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya benar di komentar, ada 2 hadiah spesial yang akan disampaikan di penutup. Hari itu suasana kampung lagi rame banget. Bukan cuma rame biasa, tapi rame yang bikin siapapun lewat jadi pengen ikut nimbrung. Bayangin aja, jalan-jalan kecil di kampung dipenuhi orang-orang yang ngobrol sambil ketawa, anak-anak kecil berlarian gak kenal lelah, suara ayam berkokok bersahut-sahutan padahal udah siang bolong. Kambing diikat di pinggir sawah masih sempat ngembik, dan di langit matahari bersinar terik seakan ikut meramaikan hari itu. Ternyata, penyebab semua keramaian itu karena sedang masuk musim kerbau kawin. Nah, bagi orang kampung, musim kerbau kawin bukan hal sepele. Karena biasanya ada banyak acara adat, obrolan seru, bahkan jadi bahan bercandaan sehari-hari. Orang-orang berkumpul bukan cuma buat ngurusin hewan, tapi juga buat melepas penat sambil ngeteh, makan singkong rebus, dan sesekali nyelutuh komentar tentang hewan-hewan mereka. Di tengah keramaian itu, muncullah tokoh kita, ondel-ondel Kadir. Si Kadir ini terkenal di kampung karena tingkah lakunya yang nyeleneh. Walaupun wujudnya ondel-ondel gede, tinggi, dengan muka yang katanya menyeramkan kalau malam, aslinya dia gampang panik, apalagi kalau dengar cerita-cerita mistis. Warga kampung sebenarnya sudah hafal. Kadir kalau dengar kabar aneh pasti jadi orang pertama yang heboh. Nah, kali ini nggak beda. Baru ada satu orang nyeletuk katanya ada makhluk dari Jerman namanya Krampus yang bisa jalan-jalan ke negara lain. Langsung deh si Kadir pucat mukanya. Padahal yang cerita itu cuma Pak Kumis, tukang cerita kampung yang suka ngarang-ngarang biar orang ketawa. Tapi dasar Kadir gampang percaya. Begitu dengar kata makhluk bertanduk, aja udah bikin bulu kuduknya berdiri. Kebayang nggak? Ondel-ondel segede itu bisa ketakutan kayak bocah kecil? Warga sebenarnya udah mulai geli sendiri lihat reaksi Kadir. Orang lain masih santai ngobrol soal kerbau, soal panen padi, atau sekadar gosip tentang siapa yang lagi naksir siapa di kampung sebelah. Tapi Kadir malah sibuk mantengin kanan-kiri, seolah takut Krampus tiba-tiba nongol dari balik pohon pisang. Ada yang nyeletuk, Dir, Krampus itu jauh banget di Jerman, ngapain juga jauh-jauh datang pas musim kerbau kawin. Tapi bukannya tenang, Kadir malah makin panik. Dia bilang, namanya juga makhluk halus, bisa aja pindah kemana-mana dalam sekejap. Ucapan itu bikin warga ngakak bareng, karena logikanya aneh banget. Lucunya, tingkah Kadir ini justru jadi tontonan gratis. Anak-anak kecil yang tadinya lagi asyik main layangan langsung berhenti dan nonton Kadir. Mereka bisik-bisik, "Wih, ondel-ondel takut sama hantu ya? Katanya serem. Kok malah parnoan?" Ada juga ibu-ibu yang lagi duduk di bel-bel sambil ngegoreng pisang, ikutan komentar, kalau Krampus datang, kasih aja pisang goreng biar nggak marah. Semua orang menanggapi dengan cara kocak masing-masing, sementara Kadir makin bingung harus gimana. Suasana makin seru ketika ada suara-suara aneh dari kejauhan, padahal itu cuma suara bambu yang saling bergesekan kena angin. Tapi di telinga Kadir, suaranya terdengar seperti langkah kaki makhluk besar bertanduk. Dia langsung melotot, mukanya makin tegang. Tangan besarnya yang biasa dipakai buat goyang-goyang waktu acara malah gemetar. Waduh,
Jangan-jangan itu Krampus udah dekat, katanya dengan suara parau. Seketika semua yang mendengar langsung ngakak guling-guling. Bahkan Pak RT sampai megang perutnya saking sakit ketawa. Kebayang nggak betapa anehnya suasana itu? Di satu sisi ada keramaian kampung dengan segala aktivitas khas pedesaan yang damai. Di sisi lain ada satu sosok ondel-ondel gede dengan wajah tegang. Matanya liar mencari-cari sosok imajiner yang jelas-jelas nggak ada. Kadir jadi pusat perhatian tanpa dia mau. Tapi justru itulah yang bikin cerita ini makin lucu. Orang-orang mungkin awalnya nggak percaya Krampus bisa sampai ke kampung. Tapi mereka percaya satu hal. Kalau Kadir sudah mulai panik, berarti ada hiburan dadakan yang siap mengocok perut. Kegelisahan Kadir makin menjadi-jadi ketika ada seorang bapak iseng teriak. Tanduknya kelihatan tuh di belakang rumah Buminah. Padahal yang dimaksud cuma batang kayu yang nongol. Tapi dasar Kadir udah parno setengah mati. Dia langsung loncat-loncat kecil, kayak orang bingung gak tahu mau lari kemana. Topeng ondel-ondelnya yang biasanya angker malah goyang-goyang gak karuan, bikin anak-anak kecil ketawa tambah keras. Itu baru permulaan, karena sebenarnya puncak lucuannya bakal datang sebentar lagi, saat Kadir memutuskan untuk melakukan hal paling gak masuk akal. Manjat pohon kelapa setinggi-tingginya demi menghindari sosok Krampus yang bahkan gak ada di kampung itu. Tapi sebelum itu terjadi, suasana paragraf pertama ini sudah cukup bikin semua orang yakin. Kalau hari itu akan tercatat jadi hari paling gokil di kampung sejak musim kerbau kawin terakhir. Begitu rasa takutnya semakin menjadi-jadi, Kadir akhirnya melakukan sesuatu yang sama sekali nggak ada dalam bayangan siapapun. Dengan tubuh besarnya yang dilapisi kostum ondel-ondel, kain gombrong, dan topeng kayu, dia langsung melirik sebuah pohon kelapa tinggi yang berdiri gagah di pinggir lapangan. Pohon itu biasanya jadi tempat anak-anak kampung main panjat-panjatan, bahkan kadang jadi sasaran lomba 17 Agustusan. Tapi kali ini, bukan anak kecil, bukan pemuda kampung, melainkan ondel-ondel segede Kadir yang tiba-tiba nekat manjat. Bayangin betapa kocaknya. Sosok raksasa warna-warni dengan muka topeng lebar, bulu-bulu kain menjuntai, tiba-tiba bergerak gesit seperti kera. Tangan besarnya yang kaku nyekel batang pohon, kaki panjangnya ngangkang naik setapak demi setapak. Warga yang ngeliat cuma bisa bengong beberapa detik, sebelum akhirnya meledak ketawa. Astagfirullah, itu ondel-ondel apa monyet? Celetuk seorang pemuda sambil nahan perut karena sakit ketawa. Anak-anak kecil langsung teriak-teriak heboh. Ayo Kadir, panjat terus. Jangan jatuh ya. Kadir sendiri nggak peduli ditertawain. Di dalam pikirannya cuma ada satu hal. Asal gue di atas pohon, Krampus nggak bisa nyamperin gue. Setiap kali angin berhembus bikin pelepah kelapa bergoyang, Kadir semakin erat pegangan. Kalau biasanya ondel-ondel cuma goyang kiri kanan buat hiburan, kali ini goyangannya beneran serius, penuh ketakutan. Kostumnya berguncang, kainnya tersangkut di pelepah, sampai-sampai buah kelapa yang udah tua jatuh, duk-duk-duk, ke tanah. Untung gak ada orang yang ketiban, kalau nggak bisa-bisa satu kampung malah bukan ketawa tapi rame-rame bawa Kadir ke balai desa. Warga makin histeris. Ada bapak-bapak yang sampai nyuruh anaknya bawa bangku, cuma biar bisa duduk nyaman sambil nonton adegan langka itu. Ibu-ibu yang lagi jualan gorengan di warung juga heboh. Pisang goreng sampai gosong karena mereka sibuk mantau Kadir di atas pohon. Bahkan Pak RT yang biasanya kalem ikut-ikutan ngakak, sambil nyeletuk, baru kali ini gue lihat ondel-ondel manjat kelapa. Kalau bisa metik, sekalian aja Kadir jual es degan besok. Semua langsung ketawa ngakak lagi. Kadir dari atas pohon teriak-teriak. Suaranya panik campur gemetar. Jangan ketawain gue. Gue serius nih. Gue lihat tadi bayangan tanduk Krampus. Gue nggak mau diciduk terus dimasukin karung. Kalimat itu justru bikin warga makin gak tahan. Ada yang sampai guling-guling di tanah. Ada yang tepuk-tepuk paha sambil teriak. Krampus aja bingung kalau nyari ondel-ondel takutannya kebangetan gini. Sementara itu, anak-anak kecil makin kreatif ngeledekin. Ada yang bawa ember dan teriak, Krampusnya dateng bawa karung. Dir, sembunyi lebih tinggi lagi. Kadir refleks naik lebih cepat. Padahal batang kelapanya udah licin. Warga jadi makin ketawa ngeliat ondel-ondel segede gaban panik kayak kucing ketakutan. Ada juga yang iseng lempar sandal ke bawah pohon, bikin suara, plek, yang kenceng. Kadir kaget setengah mati. Dikiranya itu suara tanduk Krampus nabrak batang pohon. Dari atas dia teriak, Allahu Akbar. Dia udah nyampe. Semua orang makin ngakak tanpa henti.
Yang paling bikin ngakak adalah ekspresi topeng Kadir yang sebenarnya kan kaku. Tapi karena gerakan badannya panik, seolah-olah wajah ondel-ondel itu ikut berubah-ubah. Kadang kayak melotot, kadang kayak teriak, kadang kayak bengong. Anak-anak kecil sampai nggak takut lagi, malah ngajak selfie. Cepet, cepet. Foto sama Kadir sebelum dia turun. Mereka jongkok di bawah pohon sambil gaya peach. Kebayangkan, anak kecil ketawa-ketawa di bawah pohon, sementara di atas ada ondel-ondel megap-megap takut imajinasinya sendiri. Di sela-sela kegaduhan, ada pula orang-orang iseng yang terus menggoda. Kadir, hati-hati, kelapanya jatuh, jangan-jangan itu dilempar Krampus dari kejauhan. Kadir makin erat pegangan, sampai kukunya, kalau ondel-ondel punya kuku, seakan menancap ke batang kelapa. Kostumnya penuh debu, kain-kainnya tersangkut di serabut pohon, tapi dia nggak peduli. Baginya lebih baik lecet sedikit daripada ketemu Krampus beneran. Padahal kenyataannya, semua suara, semua bayangan, semua gerakan daun itu cuma alam biasa. Angin sepau-sepau siang itu bikin suasana makin hidup. Tapi di kepala Kadir, semua tanda-tanda itu adalah sinyal kedatangan Krampus. Dia sampai sempat komat-kamit sendiri, baca doa sebisanya, walaupun suaranya kedengeran kayak orang salah bacaan. Warga yang denger jadi makin ngakak. Astagfirullah, doa apaan tuh? Salah-salah malah Krampus makin bingung denger lo bacanya. Dir. Saking hebohnya, sampai-sampai orang yang lagi lewat jalan raya berhenti untuk nonton. Ada tukang bakso yang ikut berhenti dorong gerobak, terus bilang, "Saya jualan bakso kelapa aja deh, mumpung buahnya pada jatuh gara-gara Kadir." Ada pula tukang cilok yang spontan nawarin dagangan ke penonton dadakan. Suasana kampung berubah kayak pasar malam kecil. Semua gara-gara satu ondel-ondel yang gak bisa mengendalikan rasa takutnya. Puncaknya, ketika seekor ayam kampung tiba-tiba berkokok keras di dekat pohon, Kadir loncat sedikit saking kagetnya. Padahal ayam itu cuma cari makan di tanah. Tapi di telinga Kadir suaranya kayak teriakan Krampus. Dia teriak lagi, "Tolongin gue, udah deket dia ah." Semua orang udah gak kuat, ketawa sampai air mata keluar. Ada yang sempat semprot semangka yang lagi dimakan karena saking kaget ngakaknya. Begitulah, satu aksi sederhana, yaitu Kadir manjat pohon kelapa, berubah jadi tontonan massal yang gak akan dilupain warga kampung. Semua orang setuju, ini adegan paling gokil yang pernah mereka lihat. Ondel-ondel yang biasanya ditakuti, justru jadi bahan tertawaan gara-gara takut sama hantu impor dari Jerman. Dari atas pohon kelapa, Kadir mulai ngoceh sendiri. Bayangin aja, ondel-ondel segede itu, berdiri kaku di pucuk pohon, tapi suaranya kayak anak kecil yang lagi curhat ketakutan. Ya Allah, kenapa gue lahir jadi ondel-ondel penakut gini ya? Harusnya kan gue jadi simbol gagah, ditakutin bocah-bocah. Malah gue sendiri yang takut sama makhluk gak jelas. Katanya sambil celingak-celinguk. Suaranya serak, tercampur sama bunyi angin yang bikin kain kostumnya berkibaran kayak bendera raksasa. Di bawah, warga kampung tambah ngakak. Mereka ngeliat gaya Kadir yang dramatis, padahal nggak ada apa-apa. Ada yang nyeletuk, "Dir, lu itu ondel-ondel, bukan tokoh sinetron horor. Turun sono, nanti juga capek ngoceh di atas." Tapi bukannya tenang, Kadir malah makin serius. Dia menunjuk ke arah sawah. Lihat tuh. Tanduknya nongol di balik padi. Warga nengok bareng-bareng. Ternyata cuma batang kayu bekas panenan yang berdiri miring. Semua orang ketawa lagi, sementara Kadir di atas pohon pucat pasi. "Waduh, kalau beneran Krampus datang, habis gue nih." Kadir ngoceh lagi. "Gue kan dulu pernah jahil sama anak-anak kecil, suka nakut-nakutin mereka. Jangan-jangan gue dianggap anak nakal juga." Terus dibawa pakai karung. Dia langsung meringis sendiri, seolah kebayang dirinya dimasukin karung raksasa dibawa jalan jauh ke Jerman. Bayangan itu bikin dia makin keringetan. Padahal logikanya jelas-jelas nggak masuk akal. Masa ondel-ondel segede itu bisa dimasukin karung? Tapi namanya orang udah parno, semuanya terasa mungkin. Angin siang itu makin kencang, pelepah kelapa bergesekan dan mengeluarkan suara, krek-krek-krek, yang sebenarnya biasa. Tapi di telinga Kadir, suaranya berubah jadi seperti geraman makhluk bertanduk. Dia langsung teriak panik, "Itu dia ah. Dia udah deket. Gue bisa cium baunya." Padahal yang dia cium ya cuma bau kelapa muda yang kebetulan pecah jatuh ke tanah.
Anak-anak kecil ngakak bareng. Teriak, Krampus doyan es degan kali. Dir. Warga makin pecah tawanya. Ada yang hampir kehabisan napas karena kebanyakan ketawa. Kadir belum berhenti. Setiap suara kecil jadi ancaman buat dia. Ada kambing di sawah yang ngembik keras. Langsung dia anggap itu suara Krampus manggil. Astagfirullah. Itu dia nyebut nama gue. Dir, katanya menirukan suara kambing. Semua orang makin gak tahan. Ada yang sampai jongkok saking lemesnya ketawa. Ada juga ibu-ibu yang sambil kipas-kipas karena kepanasan ditambah ngakak terus. Belum lagi ketika seekor burung pipit hinggap di pelepah kelapa. Burung itu cuma bunyi, cip-cip, sebentar, tapi Kadir langsung panik. Astaga Aa, itu kode rahasia. Burung itu pasti suruh gue turun biar Krampus gampang nangkep gue. Katanya dengan nada serius. Burungnya malah terbang pergi, kayak males denger ocehan ondel-ondel halu. Warga makin meledak ketawanya, ada yang nyeletuk, burungnya aja ilfeel. Dir, Krampus apalagi? Lucunya lagi, Kadir mulai bayangin bentuk Krampus dengan detail. Pasti tanduknya gede, matanya merah menyala, badannya bau kambing gosong. Kalau dia sampai deket, kelar hidup gue, ucapnya dramatis. Anak-anak kecil langsung pura-pura bikin suara, GRRRR, dari balik semak-semak. Kadir kaget setengah mati. Sampai kepalanya yang pakai topeng kebentur pelepah kelapa. Dug! Suaranya keras banget, dan kain-kain hiasannya berjatuhan. Warga di bawah bukannya kasihan, malah ketawa lebih kenceng lagi. Saking takutnya, Kadir sampai salah kaprah. Ada bapak kampung yang lagi batuk keras karena ketawa. Kadir ngira itu suara Krampus lagi ngeluarin api. Dia langsung teriak, "Ya Allah, jangan bakar gue. Gue janji gak nakutin bocah lagi." Padahal si bapak malah makin batuk gara-gara nggak kuat nahan ketawa. Nggak berhenti di situ. Setiap bayangan yang bergerak di tanah bikin Kadir tambah curiga. Daun pisang yang ketiup angin dikira jubah Krampus. Bayangan ayam yang lari dikira kaki makhluk bertanduk. Bahkan suara motor yang lewat di jalan besar pun dikira langkah kaki raksasa. Ya Allah, kok dia bisa naik motor juga ya? Katanya polos. Semua orang udah lemes total. Ada yang nyeletuk, Dir, itu Krampus versi ojek online kali ya. Kadir semakin kalut, sampai akhirnya dia mulai minta tolong dengan gaya dramatis. Warga kampung, tolongin gue dong. Jangan biarin gue sendirian di atas pohon. Kalau beneran Krampus datang, gue diseret jauh-jauh. Tapi warga malah makin iseng. Mereka teriak bareng, tenang Dir, kalau Krampus datang, kita suruh dia bayar parkir dulu ke Pak RT. Tawa pun pecah lagi. Di atas sana, Kadir sudah ngos-ngosan. Badannya gede, kostumnya berat, tapi rasa takut bikin dia tahan. Dia terus ngoceh sendiri, sambil sesekali menggerutu. Kenapa gue yang jadi korban sih? Harusnya Krampus tuh ngejar yang bandel-bandel aja. Gue kan cuma ondel-ondel, kerjaannya goyang kiri kanan doang. Salah gue apa coba? Tapi semakin dia ngomel, semakin warga merasa adegan itu priceless. Karena jarang-jarang ada hiburan gratis kayak gini. Beberapa anak kecil iseng nyalain senter mainan, sorotin ke pohon, terus bilang, "Tuh Dir, matanya merah. Hati-hati." Kadir langsung jerit, "Astagfirullah, beneran ada matanya?" Warga ketawa lagi, kali ini lebih heboh. Ada yang saking ngakaknya sampai nangis beneran, air matanya ngalir deras. Semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan Kadir jadi bahan halusinasi tentang Krampus. Padahal kenyataannya nggak ada apa-apa. Tapi itulah kelucuan paling besar. Orang yang biasanya ditakuti justru bisa takut berlebihan sama hal yang nggak nyata. Dari atas pohon, Kadir jadi kayak pemain teater tunggal. Ngomel, nangis, ketawa getir, doa sendiri, teriak, sampai ngerayu warga buat nolongin dia. Dan di titik itu, warga sadar, ini bukan sekadar kelucuan biasa. Ini tontonan yang bakal mereka ceritain ke cucu-cucu nanti. Tahu nggak dulu ada ondel-ondel naik pohon kelapa gara-gara takut hantu Jerman? Kalimat itu pasti bakal jadi legenda komedi kampung. Semua berkat imajinasi liar Kadir yang nggak ada habisnya. Warga kampung tambah ngakak. Suasananya benar-benar sudah kayak pasar malam dadakan. Ada yang ketawa sambil pegang perut, ada yang sampai guling-guling di tanah, nggak tahan melihat tingkah Kadir yang masih panik di atas pohon kelapa.
Suara tawa itu bergema ke seluruh kampung. Sampai ayam-ayam yang tadinya lagi santai di kandang ikutan ribut berkokok karena kaget. Ada juga kambing yang dari tadi nonton, mendadak blek, ikut bersuara, seakan-akan ngerti kalau yang ditonton itu memang lucu banget. Bayangin aja, ondel-ondel segede itu bisa-bisanya heboh kayak orang ketemu ular di kamar mandi, padahal yang ngejar cuma anak-anak yang lagi iseng bercanda doang. Tapi justru itulah yang bikin suasananya makin pecah. Di tengah kehebohan itu, ada beberapa warga yang sengaja teriak-teriak buat makin nakutin Kadir. Awas, Kadir. Krampus ada di belakangmu. Larinya cepet banget tuh. Bentar lagi nyamperin, teriak seorang bapak sambil ngakak sampai keluar air mata. Teriakan itu bikin Kadir makin panik. Tangannya nempel erat di batang kelapa sampai kelihatan kayak cicak yang lagi kaget. Saking kencengnya pegangan, kelapa-kelapa yang ada di atas malah berjatuhan ke tanah. Duk, plok, blak, bunyinya bertubi-tubi, bikin semua orang makin heboh. Untungnya, kelapanya jatuh gak kena orang. Meski sempat bikin kucing kampung lompat ketakutan dan lari nyelonong masuk ke warung sebelah. Anak-anak kecil yang biasanya suka takut kalau lihat wajah ondel-ondel, kali ini malah berubah total. Mereka bukan cuma berani, tapi malah berebut maju ke depan sambil ketawa cekikikan. Ada yang sambil bawa HP minta foto bareng Kadir yang lagi kelingak-celinguk di atas pohon. Om Ondel, sini dong pose sama aku. Teriak seorang bocah sambil ngangkat kamera. Ada juga yang lebih kreatif, pura-pura ngasih aba-aba kayak fotografer profesional. Senyum, oke, CC, 1, 2, 3. Klik, jepret, semua langsung ketawa lagi karena hasil fotonya absurd banget. Ondel-ondel wajahnya panik, tangannya kaku meluk batang kelapa, ekspresi ketakutan malah jadi bahan meme hidup buat warga kampung. Di pojokan, ada ibu-ibu yang jualan gorengan sambil cekikikan juga. Dagangannya sampai hampir jatuh karena saking gak kuat nahan ketawa. Ya Allah, ini kocak banget. Gorengan aja bisa ikut dingin karena kebanyakan ketawa, kata si ibu sambil ngelap air mata di pipi. Seorang bapak yang lagi makan tahu isi sampai keselek, buru-buru minum es teh. Ampun, perut saya udah kayak dipelintir. Ngakak terus dari tadi, ujarnya. Bahkan kakek-kakek yang biasanya cuma bengong di pos ronda, kali ini ketawa sampai giginya mau copot, sambil bilang, udah, Kadir, turun aja, makin lama makin kayak sinetron bodor. Sementara itu, Kadir nggak bisa lagi ngomong dengan jelas. Suaranya udah parau, ngos-ngosan, tapi tetap aja nggak berani turun. Tolongin saya, beneran ada krampus di bawah, teriaknya dengan nada setengah nangis. Padahal yang ada di bawah cuma bocah-bocah yang ngibulin dia sambil bawa topeng plastik. Bentuknya malah lebih lucu daripada serem. Salah satu bocah sengaja pakai topeng monyet. Satunya lagi topeng pocong dari kardus. Jadinya malah makin absurd, karena Kadir ngira itu makhluk beneran. Orang-orang di sekitarnya sampai hampir roboh ketawa, saking gak tahan lihat kelakuan kocak itu. Beberapa pemuda kampung iseng banget, mereka sengaja ambil kelapa yang jatuh, terus diangkat tinggi-tinggi sambil pura-pura bilang, nih krampus bawain kepalamu. Dir, awas dicokot. Kadir langsung teriak panik, ampun, jangan, saya nggak salah apa-apa. Semua orang pecah lagi, ada yang ketawa sambil tepuk paha, ada juga yang sampai tiduran di tanah, nggak kuat nahan perut yang kram gara-gara kebanyakan ngakak. Di tengah kehebohan itu, suasana kampung jadi kayak festival dadakan. Anak-anak main petasan kecil sambil nyorakin Kadir. Ibu-ibu pada sibuk cerita ke tetangga sebelah pakai nada heboh. Sementara bapak-bapak ada yang langsung siaran live di media sosial. Guys, lihat nih, ada ondel-ondel panik manjat kelapa gara-gara katanya ada krampus. Gokil banget. Jangan lupa like, share, komen, katanya sambil ngakak. Komentator dadakan ini bikin penonton online juga pada ikut ngakak di kolom komentar. Suasana jadi makin gila pas ada salah satu anak kecil yang iseng banget. Dia nyalain senter dari bawah ke arah wajah Kadir yang di atas pohon. Cahayanya bikin muka ondel-ondel kelihatan makin dramatis kayak di film horor. Padahal aslinya kocak. Wah, makin serem, teriak bocah itu, padahal sambil ketawa ngakak. Kadir makin ketakutan, matanya melotot, tapi justru ekspresi itu jadi bahan ketawaan baru. Nggak berhenti sampai di situ. Beberapa warga malah bawa sound system kecil dari pos ronda. Mereka puterin lagu-lagu dangdut remix, jadi suasana berubah kayak hajatan. Bayangin aja, di tengah orang ketawa ngakak,
Ada musik jedak-jeduk, sementara di atas ada ondel-ondel nempel di batang kelapa kayak cicak. Anak-anak malah joget-joget di bawah pohon sambil nyorakin. Turun, turun, turun. Rasanya suasana itu udah gak bisa dilukiskan lagi selain kata, kocak abis. Bahkan, ada momen konyol lain ketika seekor ayam kampung yang tadi lari karena kaget, tiba-tiba balik lagi sambil terbang nyelonong naik ke pohon kelapa. Ayam itu hinggap di dahan dekat Kadir, terus berkokok kenceng banget. Kukuruyuk. Kadir makin pucat, ya ampun, sekarang ayamnya juga berubah jadi Krampus. Tolong. Semua orang makin histeris ketawa, sampai ada yang jatuh ke got gara-gara nggak kuat nahan badan. Akhirnya, setelah sekian lama jadi tontonan, Kadir baru berani turun pelan-pelan. Tapi begitu kakinya nyentuh tanah, anak-anak langsung lari nyamperin buat foto bareng. Ada yang minta tanda tangan di buku gambar, ada juga yang ngajak tos. Kadir yang masih gemeteran cuma bisa bengong. Kalian ini bikin saya jantungan. Tapi ya sudahlah, kalau kalian seneng, semua orang langsung sorak-sorai, tepuk tangan rame-rame kayak habis nonton pertunjukan teater. Itulah momen kocak yang bikin warga kampung gak akan pernah lupa. Dari yang awalnya takut, suasana berubah jadi pesta tawa. Bahkan, ada yang bilang kejadian itu bisa jadi bahan cerita turun-temurun. Nanti kalau ada cucu, pasti gue ceritain. Dulu ada ondel-ondel panjat kelapa gara-gara dikira dikejar Krampus. Kata salah satu bapak sambil ketawa lagi. Dan benar saja, sampai malam pun, orang-orang masih suka nyengir sendiri kalau keinget wajah panik Kadir di atas pohon. Akhirnya, setelah lama bertahan di atas pohon, Kadir sadar kalau sebenarnya nggak ada Krampus beneran. Itu cuma ketakutannya sendiri yang bikin dia parno. Dengan malu-malu, dia turun pelan-pelan sambil disorakin warga. Kadir pun ngakak sendiri sambil bilang, "Ya ampun, gue ondel-ondel segede gini kok takutnya kayak bocah ya." Semua orang makin ketawa, dan sejak hari itu Kadir jadi bahan cerita lucu yang gak ada matinya di kampung. Nah, dari situlah cerita heboh malam itu jadi legenda kampung. Bayangin aja, seorang ondel-ondel yang biasanya ditakuti anak kecil karena ukurannya gede, wajahnya seram, dan suaranya nyaring kalau diarak, malah ketakutan gara-gara mikir ada Krampus nongol dari balik pohon. Besok paginya, berita tentang ondel-ondel Kadir lawan Krampus langsung menyebar ke seluruh kampung. Bahkan, emak-emak yang biasanya sibuk ngerumpi di warung depan gang udah bikin versi cerita masing-masing. Ada yang bilang Kadir kabur sambil nangis-nangis, ada juga yang bilang dia sempat pingsan di atas pohon, padahal aslinya nggak gitu. Ceritanya jadi kayak bola salju, makin digosok makin gede, makin dilebih-lebihin. Anak-anak kecil yang biasanya takut kalau ketemu ondel-ondel, sekarang malah jadi berani. Mereka nyamperin Kadir sambil ketawa, "Bang Kadir, kemarin katanya dikejar Krampus ya? Hihihi." Terus mereka niru-niru gaya Kadir panik di atas pohon, sambil teriak-teriak pura-pura minta tolong. Ada juga yang jahil banget, sampai bikin gambar Krampus di kertas terus nempelin diam-diam di punggung kostum ondel-ondelnya Kadir pas lagi latihan. Begitu Kadir sadar, semua orang udah ngakak duluan. Kadir sih awalnya malu, tapi lama-lama dia ikutan ngakak juga, karena ternyata kejadian memalukan itu bikin dia jadi pusat perhatian. Yang lebih gokil lagi, para pemuda kampung sampai bikin acara khusus yang mereka sebut Malam Krampus Kadir. Jadi tiap tahun, di tanggal kejadian itu, mereka bikin pertunjukan kecil-kecilan. Kadir didandani jadi ondel-ondel kayak biasa, tapi ada satu orang lain yang dipakaikan kostum Krampus ala-ala. Acaranya rame banget, pakai musik gambang kromong, lampu kelap-kelip, dan jualan jajanan kayak pasar malam. Anak-anak kecil pada rebutan pengen lihat pertarungan kocak, ondel-ondel Kadir versus Krampus bohongan. Warganya pun girang karena acaranya bukan cuma hiburan, tapi juga jadi momen guyup, ngumpul bareng, ketawa bareng, dan lupa sejenak sama capeknya hidup sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, cerita lucu ini makin melegenda. Bukan cuma orang kampung yang tahu, tapi sampai ke kampung tetangga. Ada aja yang datang khusus buat nonton Kadir. Bayangin, gara-gara salah paham sama Krampus, Kadir yang tadinya ondel-ondel biasa jadi semacam selebritas lokal. Namanya disebut-sebut di acara hajatan, bahkan ada yang sengaja manggil dia buat tampil khusus karena pengen lihat ekspresi kocaknya. Kadir awalnya heran, "Lah, gue dulu malu banget, kok sekarang malah jadi terkenal ya?" Tapi begitulah hidup.
Kadang hal-hal yang bikin kita malu justru bisa jadi keberkahan kalau kita bisa nerimanya dengan lapang dada. Di balik semua ketawaan itu, sebenarnya ada pelajaran berharga juga. Warga kampung jadi sadar kalau rasa takut itu seringkali cuma ada di kepala kita sendiri. Sama kayak Kadir, yang sebenarnya nggak ada Krampus beneran, tapi karena udah kebayang-bayang cerita serem, jadi panik sendiri. Ketakutan itu kayak bayangan. Semakin kita lari, dia makin gede, makin seram. Tapi begitu kita berani nengok dan ngadepin, ternyata nggak ada apa-apa. Dari cerita kocak ini, orang-orang kampung mulai terbiasa ngecengin satu sama lain kalau ada yang ketakutan nggak jelas. Misalnya ada yang jerit gara-gara kecoa, langsung disorakin, jangan-jangan itu Krampus kecil tuh, hati-hati loh. Kadir pun akhirnya bisa nerima kalau kisah malunya jadi bahan bercandaan abadi. Dia malah jadi inspirasi buat anak-anak muda kampung. Bayangin aja, yang dulu suka minder tampil di depan umum, sekarang pede banget. Soalnya Kadir pernah ngelewatin hal paling memalukan, dan ternyata malah bikin dia terkenal. Jadi kalau ada pemuda yang takut disuruh tampil baca puisi atau main teater di panggung kampung, warga langsung bilang, masa kalah sama Kadir? Dia aja berani diceritain Krampus. Masa lo cuma baca puisi doang takut? Ucapan itu manjur banget, bikin anak-anak muda lebih berani. Hari-hari pun berjalan dengan suasana lebih ceria. Cerita Krampus dan ondel-ondel Kadir jadi semacam pengikat tawa bersama. Warga jadi punya kisah khas yang bikin mereka kompak. Bahkan, ada yang usul bikin mural di tembok kampung, gambar ondel-ondel Kadir naik pohon sambil dikejar Krampus. Kata mereka, itu biar jadi pengingat kalau hidup jangan kebanyakan takut, tapi juga jangan kebanyakan serius. Ketawa itu penting, karena bikin hati lebih ringan. Dan begitulah akhirnya, cerita ondel-ondel Kadir lawan Krampus yang sebenarnya nggak pernah ada itu berubah jadi warisan cerita rakyat kampung versi modern. Kalau dulu orang-orang suka cerita tentang hantu-hantu klasik kayak genderuwo, kuntilanak, atau tuyul, sekarang ada tambahan tokoh baru, Krampus ala kampung yang sukses bikin ondel-ondel kabur ke pohon. Bedanya, cerita ini nggak bikin merinding, tapi bikin ngakak sampai perut sakit. Jadi, teman-teman, dari cerita gokil ini kita bisa ambil hikmah juga. Kadang yang bikin kita jatuh bukan halangan nyata, tapi ketakutan kita sendiri. Kalau kita berani hadapi dengan tawa dan semangat, malah bisa jadi cerita indah yang bikin orang lain bahagia. Dan kalau suatu hari kalian ketemu sesuatu yang bikin parno, coba ingat Kadir, ondel-ondel segede gaban aja bisa salah kira sama Krampus. Apalagi kita manusia biasa. Bedanya, Kadir bisa ngakak setelahnya, jadi jangan lupa juga ketawa dalam hidup kalian. Itulah penutup dari cerita kita kali ini. Semoga kisah lucu ondel-ondel Kadir melawan Krampus ala kampung ini bisa bikin kalian ketawa, tapi juga mikir sedikit tentang gimana cara kita ngadepin rasa takut. Ingat, jangan biarkan bayangan bikin kita berhenti melangkah. Dan yang paling penting, jangan lupa ketawa bareng orang-orang yang kalian sayangi, karena itu yang bikin hidup jadi lebih ringan. Sampai jumpa di cerita gokil berikutnya.